Ayo datar. Ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Sinau Dalan Urip. Seperti biasa saya akan belajar mengulas tentang tanaman atau tumbuhan dan juga sekaligus manfaatnya. Tanaman pohon jabon termasuk jenis pohon kayu yang sering ditanam masyarakat Indonesia. Selain karena pengaruh adaptasi yang tinggi, kayu jabon juga termasuk kelas kuat ketiga sampai keempat dan kelas awet kelima. Mari kita simak bersama ulasan lengkapnya dalam beberapa menit ke depan. Pohon jabon mempunyai nama ilmiah yaitu Neolamarkia cadamba, yang diambil dari nama seorang naturalis dari Perancis bernama Jean-Baptiste Lamarck. Tumbuhan ini dikenal juga dengan nama jabun, kelampayan, empayang, atau worotua. Dalam bahasa Inggris disebut dengan pohon burflower, laran, atau Pinus leichhardt. Sedikit info, di India, pohon jabon dinamakan dengan kadam. Dan pohon ini juga dikeramatkan. Itu sesuai dengan pengaruh agama dan mitologi Hindu. Jabon adalah nama salah satu pohon jenis kayu yang pertumbuhannya sangat cepat dan dapat tumbuh subur di hutan tropis pada ketinggian 0 sampai 1.300 meter dari permukaan laut. Tanaman kayu ini dapat tumbuh di hampir berbagai kondisi tanah mulai dari tanah kering, tanah liat, tanah lempung potsolik coklat, atau tanah berbatu sampai tanah-tanah yang kadang-kadang tergenang air. Selain itu, jabon dapat juga hidup pada tanah aluvial lembab pinggir sungai, dan juga tanah pada daerah yang mempunyai pasang surut, iklim basah dan tropis. Kita lanjutkan untuk klasifikasi taksonomi pohon jabon. Secara ilmiah, jabon memiliki klasifikasi sebagai berikut. Ciri-ciri jabon. Pohon jabon dapat tumbuh tinggi mencapai 45 meter dengan panjang. Batang bebas cabang 30 cm, dan diameter mencapai 160 cm. Batangnya lurus dan silindris, bertajuk tinggi dengan cabang mendatar, berbanding sampai ketinggian 1,5 cm. Binatang liar seperti rusa dan banteng sering memakan tanaman jabon yang masih muda. Sedangkan serangga dan jamur seperti Gloeosporium Anthocephalus desem Mon menyerang daun jabon. Kayu jabon termasuk kelas awet 4-5. Dalam pembudidayaannya pohon ini diperlakukan dengan daur sangat pendek, yaitu 8-10 tahun. Karena bijinya lembut, maka di kawasan hutan Kalimantan jenis ini menyebar sangat luas, tumbuh rapat sebagai pionir pada semua jalan logging yang sudah ditinggalkan. Karakteristik morfologi dan ciri-ciri pohon jabon diantaranya yaitu: pertama, akar. Sistem perakaran pada tanaman jabon relatif unik. Pohon jabon memiliki dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan lateral. Akar tunggang tumbuh ke bawah menembus tanah dan ukurannya besar serta berfungsi untuk menegakkan pohon agar tidak mudah roboh. Sedangkan akar lateral tumbuh menjalar, menyamping dan berfungsi untuk menyerap air serta unsur hara dalam tanah. 2. Batang. Batang pohon jabon memiliki ketinggian mencapai 45 meter dengan panjang bebas cabang 30 meter dan diameter batang mencapai 160 cm. Bentuk batangnya lurus dan silindris, bertajuk tinggi dengan cabang mendatar dan berbanir yaitu akar yang tumbuh di atas permukaan tanah sampai ketinggian 1,5 meter. Pohon ini masih muda, kulit batang jabon berwarna putih kehijauan tanpa alur. Seiring dengan pertambahan umur pohon maka batangnya akan berubah warna menjadi kelabu coklat sampai coklat, sedikit beralur dangkal, dan kulit batang tidak mengelupas. 3. Daun. Daun pohon jabon merupakan daun tunggal yang bertangkai panjang 1,5 sampai 4 cm, dengan helaian daun agak besar. Panjangnya 15 sampai 30 cm. Dan lebar berkisar antara 7 sampai 8 cm. Di lingkungan dengan tanah yang subur dan cukup air, daun jabon dapat berkembang hingga berukuran panjang 68 cm dan lebar 38 cm. Area permukaan daun jabon tidak berbulu atau kadang-kadang di sebelah bawah pada tulang daun terdapat rambut halus yang mudah lepas dan juga bertulang daun sekunder jelas yaitu 10 sampai dengan 12 pasang. 4. Bunga. Pohon jabon mulai berbunga pada umur 4 tahun lebih. Tapi apabila kondisi hidupnya sesuai dan pemeliharaannya dilakukan secara intensif, pohon jabon sudah mulai berbunga pada umur 2,5 tahun. Bunga jabon berbau harum lembut.
Kepala bunganya berukuran besar, antara 4,5 sampai 6 cm. Lidah daun kelopak letaknya tegak, berdaging, dan pada ujungnya berbulu. Yang kelima, buah. Pohon jabon berbuah setahun sekali yaitu saat musim berbunganya, yaitu pada bulan Januari hingga Juni dan akan matang pada bulan Maret hingga Juni. Buah jabon berbentuk bulat dengan ukuran 4,5 hingga 6 cm, memiliki ruang-ruang biji yang sangat banyak layaknya buah majemuk seperti kelui atau nangka yang berukuran kecil dengan bagian tengahnya padat dikelilingi oleh ruang-ruang biji. Setiap ruang biji tersebut berisi banyak biji. Dengan ukuran bijinya sangat kecil. Jenis pohon jabon. Terdapat dua jenis jabon yang dikenal dan sering ditanam di Indonesia yaitu, Anthocephalus macrophyllus atau jabon merah, dan Anthocephalus kadamba yaitu jabon putih. Jenis pohon jabon merah memiliki ciri daun yang mirip daun jati dan berbulu, warna daun bawah cenderung semu merah dan daunnya jauh lebih lebar dari daun jabon putih. Kerasan kayu jabon merah hampir setara dengan kayu mahoni, dan warna semu merah serat kayunya. Pertumbuhan jabon merah sedikit lebih lambat daripada jabon putih bila ditanam di lahan yang sama. Penyebaran alami jabon merah terkonsentrasi di daerah Indonesia bagian timur antara lain di Sulawesi, Maluku dan Papua. Kayu jabon merah, Anthocephalus macrophyllus, memiliki teras dan gubal yang hampir tidak dapat dibedakan. Kayu yang masih segar berwarna merah jambu muda dan setelah kering berwarna kekuning-kuningan sedikit mengarah ke warna merah muda. Corak kayu berbentuk garis-garis lurus sampai miring berwarna coklat, tebal garis 1 hingga 2 mm. Dengan jarak yang tidak beraturan tampak pada bidang tangensial. Tekstur agak halus dan merata, arah serat lurus dan kadang-kadang agak berpadu, permukaan kayu sedikit mengkilap, kesan raba permukaan kayu agak licin sampai licin dan kekerasan sedang. Kayu jabon merah memiliki serat sangat panjang dan tebal dinding serat sangat tipis, akan tetapi berdasarkan nilai dimensi turunan seratnya kayu jabon merah hanya tergolong kayu yang memiliki serat kualitas kedua sebagai bahan baku pembuatan pul kertas. Kondisi tersebut disebabkan oleh diameter serat kayu tersebut kurang lebar. Kayu kelas kualitas 2 adalah jenis kayu agak ringan sampai beratnya sedang dengan dinding sel tipis sampai sedang, dengan lumen agak lebar. Jabon putih, Anthocephalus kadamba, merupakan jenis tumbuhan asli dari Asia dan Asia Tenggara, tumbuh secara alami di India, China ke bagian selatan hingga Australia. Pohon jabon putih termasuk pohon berukuran besar dengan bentuk batang lurus, silindris, bertajuk tinggi dan bercabang mendatar sehingga menyerupai bentuk payung. Jenis jabon putih dapat tumbuh hingga jenis jabon putih dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 45 meter dengan ketebalan batang dapat mencapai 100 hingga 160 cm. Kulit pohon muda berwarna abu-abu dan mulus, sedangkan kulit pohon tua bertekstur kasar dan sedikit beralur. Memiliki daun yang halus dan tidak berbulu dengan lebar daun sekitar 20-30 cm. Kayu budidaya jabon putih termasuk ke dalam kelas keras ketiga dan kelas awet keempat. Jabon putih memiliki pertumbuhan budidaya dengan umur tanam 4 tahun. Jabon putih dapat dipanen ketika berumur 5-6 tahun. Volume rata-rata pada saat itu ada dapat tumbuh hingga 10 cm per tahun. Habitat tanaman jabon. Pertumbuhan tanaman jabon sangat dipengaruhi oleh faktor cahaya. Kayu jabon ini termasuk jenis tumbuhan tidak toleran, yakni tumbuhan yang memerlukan cahaya murni alias tak tahan jika berada di bawah naungan. Tanaman jabon dapat tumbuh hingga suhu maksimum 32-43 derajat C. Curah hujan yang mendukung pertumbuhan jabon juga cukup tinggi sekitar 1,500 sampai 5,000 mm per tahun. Tanah yang sesuai untuk pohon jabon cenderung asam yaitu 4,5 hingga 7,5. Oleh karena itu, bisa dikatakan kalau iklim dan cuaca menjadi faktor pendukung dari pertumbuhan jabon. Penyebarannya di Indonesia hampir ke seluruh Sumatera kecuali Riau, seluruh Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya. Sedangkan penyebarannya di Indonesia hampir ke seluruh Sumatera kecuali Riau, seluruh Jawa,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya. Sedangkan di luar negeri tersebar ke Nepal, Bangladesh, India, Sri Lanka, Burma, Indochina, Thailand sampai ke New Guinea. Wilayah lain yang menjadi habitat pohon jabon adalah bagian selatan Cina dan Australia. Saat ini pohon jabon juga mulai diperkenalkan di Puerto Rico. Manfaat jabon. Pohon jabon memiliki beberapa manfaat keunggulan antara lain cepat tumbuh, tahan terhadap hama penyakit, serta kayunya memiliki beberapa. Di samping itu, pohon jabon juga merupakan jenis yang disukai oleh masyarakat karena kemampuan adaptasinya untuk tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan serta memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Kayu dan batang. Karena jenis kayunya yang berwarna putih agak kekuningan dan tanpa terlihat seratnya, maka kayu jabon sangat dibutuhkan oleh industri kayu lapis atau plywood, industri mebel, pulp, produsen peti buah, mainan anak-anak, korek api, alas sepatu, papan, triplex. Bagian kulit kayu tanaman jabon bisa digunakan untuk obat herbal yang bisa mengatasi demam dan sebagai obat kuat. Jika kulit kayu jabon digabung dengan kulit batang mangga dan tanaman Sorea robusta, sejenis meranti akan menghasilkan ramuan obat yang bisa mengobati kolera dan stroke. Selain itu, kulit batang yang diseduh bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit disentri. Daun jabon. Manfaat daun jabon sering digunakan sebagai obat pelangsing dan obat kumur jika di India. Bagian daunnya diekstrak karena dipercaya mengandung beberapa senyawa kimia yang bersifat antimikroba. Daun jabon juga bisa digunakan untuk tempat alas makanan atau pengganti piring. Sementara itu, daun mudanya bisa digunakan sebagai pakan ternak karena di alam bebas, daun jabon memang digunakan sebagai pakan oleh rusa dan banteng. Bunga dan akar. Bunga jabon bisa dikonsumsi sebagai bahan obat-obatan herbal. Bunga jabon sering diekstrak untuk dijadikan bahan baku parfum khas India yang disebut attar. Bunga jabon juga biasanya dikembangkan untuk mendukung usaha lebah madu karena lebah menyukai bunga jabon. Selain daun dan bunganya, akar pohon jabon bisa dimanfaatkan. Kulit dari akar pohon jabon dapat dijadikan sebagai bahan pewarna alami. Demikian ulasan lengkap mengenai tanaman pohon jabon. Semoga bermanfaat, sampai jumpa dan terima kasih.